Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan sekalian di channel Prof Radit. Pada kesempatan kali ini ada sesuatu yang baru nih. Jadi kita akan deeply mengetahui bagaimana perjuangan teman-teman S3 untuk bisa sampai di Universitas Airlangga. Nah, perkenalkan kembali, nama saya Amir Atunisa dan di samping saya ada Kak Rodame, di mana Kak Rodame ini adalah mahasiswa aktif doktoral ilmu ekonomi Islam dengan beasiswa LPDP. Masya Allah, ini pasti rekan-rekan yang lagi target untuk S3 tahun ini atau bahkan tahun depan boleh banget nih disimak cerita Kak Rodame bisa jadi awardee LPDP. Kita sapa dulu ya Kak Rodame. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Mbak Mira. Alhamdulillah. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, sangat berbahagia kita hari ini bisa kedatangan Kak Rodame dan mendengarkan cerita perjuangannya yang ternyata Masya Allah sekali, selalu ada perjuangan ya dalam usaha-usaha untuk mencari ilmu dan ini juga bagian dari jihad mencari ilmu ya Kak ya pastinya. Baik, mungkin yang pertama teman-teman penasaran nih Kak Rodame ini siapa sih dan asalnya dari mana? Mungkin bisa kenalan dulu Kak, silakan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dimanapun berada. Pertama saya berterima kasih dulu nih sama Mbak Mira, Prof Radit yang sudah kasih kesempatan buat saya sharing sebenarnya sama teman-teman. Jadi saya hanya berbagi saja gitu pengalaman saya. Jadi saya sendiri itu sebenarnya asalnya dari Sumatera Utara, dari kota kecil di bagian selatan Sumatera Utara itu kota Padang Sidimpuan. Jadi saya sebenarnya domisilinya sekarang di sana karena saya diamanahkan untuk menjadi tenaga pengajar atau dosen di kampus Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan. Panjang ya namanya ya. Itu salah satu kampus negeri yang di bawah Kementerian Agama yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Iya, jadi status saya sekarang ya sebenarnya dosen, tapi sekarang karena lagi kuliah saya tugas belajar. Wah, Masya Allah, Gitu. jauh sekali ya sampai nyampe di Surabaya. Harus melewati lembah dan gunung. Lembah dan gunung, Masya Allah sekali ya. Jadi tadi ya Kak Rodame ternyata masuk ke S3 itu dengan status sudah mengajar ya di kampus asalnya. Nah terus habis itu kita bahkan penasaran lagi nih Kak, kenapa kok pilihannya jatuh ke S3 Ekonomi Islam UNER? Apakah ada opsi-opsi lain sebelum memutuskan untuk jadi mahasiswa nih? Karena ini udah mentok ya pendidikan itu udah S3 banget. Jadi kenapa menjatuhkan pilihannya di S3 Ilmu Ekonomi Islam UNER? Oh ya, jadi sebenarnya mungkin teman-teman banyak juga yang googling gitu ya, kayak cari tahu. Kan sebelum kita studi lanjut biasanya kita harus cari tahu dulu. Pasti ya. Kayak kampus tujuan kita itu, terus apakah memang sejalan dengan profesi kita, karena kan saat ini jadi dosen ya. Atau pekerjaan kita kalau teman-teman sekarang praktisi misalnya. Terus kemudian mencari seluk-beluk kampus itu kan sebenarnya banyak cara ya. Kita bisa lewat official websitenya kampus, bisa juga lihat sosial media, bisa juga sebenarnya bertanya langsung kepada mereka yang ada di kampus itu, apakah dosen, apakah tenaga pengajar yang memang kita kenal gitu ya, atau rekan-rekan yang mungkin sudah lebih dulu kuliah di sana gitu. Nah, kalau saya pribadi itu sebenarnya kenal dengan S3 Ilmu Ekonomi Islam di FEB UNER ini sebenarnya dari Prof Radit. Jadi tahun 2018 itu saya pernah ketemu Prof Radit dalam suatu acara di kampus gitu. Saya mengundang beliau dari kampus. Dan kemudian tuh beliau tuh seperti ketawa iseng gitu ya, tapi saya tuh belum menanggapi terlalu serius gitu. Jadi yang ayo kuliah S3 di UNER gitu. Nah, saya tuh masih yang kuliah S3 gitu, nggak terbayang ya, masih belum terbayang akan lanjut S3 gitu. Iya, terus mungkin berjalan waktu gitu ya, terus saya pikir ya iya juga ya, mungkin saya ini kan dosen gitu dan harus menambah pengetahuan gitu, harus meningkatkan kompetensi diri gitu ya. Yang kalau kita akan menularkan keilmuan kita kepada mahasiswa kita gitu, kita kan dituntut punya pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas dari pendidikan yang sebelumnya gitu. Nah, ini awal mulanya itu kemudian setelah teringat ajakan itu terus saya coba cari-cari. Nah, itu saya cari di memang saya targetnya beasiswa. Ya, karena memang
beasiswa LPDP itu kan luas ya cakupannya. Jadi termasuk kita yang dosen dan sudah menjadi abdi negara itu punya kesempatan. Meskipun saya dari Kementerian Agama ya, tapi itu mereka punya kesempatan buka kesempatan luas buat siapa aja gitu, termasuk abdi negara atau ASN gitu. Nah, kebetulan itu saya penasaran dengan kampus-kampusnya gitu. Jadi kan saya cari tuh bukletnya kita download ya, download pedoman ini, pedoman itu, buklet kampus tujuan gitu kan. Nah, cari dengan kata kunci keyword langsung. Ya jadi nggak perlu baca semua, cari yang dalam negeri terus pakai keyword aja langsung Islam gitu kan. Heeh. Nanti kan keluar ya, oh iya, oh terus ada S3 ekonomi Islam gitu. Dan satu-satunya itu ya memang cuman ada di UNER ini gitu. Waktu saya daftar dulu itu one and the only one gitu. Jadi saya hanya terpaku pada itu gitu dan nggak kepikiran kalau untuk misalnya kemana gitu nggak kepikiran karena memang ya cuman fokus saya memang ingin ke sini gitu kan. Saya sendiri kan mengabdinya sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi saya inginnya memang diplonya itu ke ekonomi Islam. Iya, gitu. Ceritanya itu berawal dari situ dan kemudian cari tahu dan kemudian ternyata memang cuma satu-satunya gitu. Iya, yang di cover LPDP itu ya, yang di Kak? cover LPDP gitu. Ya saya pikir ya sekelas LPDP itu kan tidak mungkin melisting kampus atau prodi yang sembarangan gitu Iya, ya. pasti ya. Kualitasnya sudah pasti gitu. Kemudian akreditasi apalagi internasional dan nasional itu udah pasti unggul ya. Jadi saya nggak meragukan gitu. Kayak ya udah saya yakin gitu saya milih itu. Masya Allah. Menarik sekali ya teman-teman. Ternyata Kak Nodame berawal dari terinspirasi dan betul. juga mendapat undangan secara tidak langsung Betul, gitu ya. betul. Dari koordinator program studi ilmu ekonomi Islam langsung. Iya, Tapi betul. kita juga sangat menghargai ya upaya Kak Nodame untuk searching, kemudian akhirnya semakin memantapkan diri kalau ya LPDP aja milih ekonomi Islam Betul, UNER betul. gitu. Berarti kan sudah qualified dan memang sudah terpilih gitu. Oke, nah itu tadi alasan Kak Rodame S3 Ilmu Ekonomi Islam UNER. Berikutnya mungkin teman-teman langsung penasaran nih, gimana nih LPDP-nya gitu ya. Kan tadi Kak Rodame juga bilang LPDP itu ada cakupannya luas gitu ya. Benar. Nah mungkin bisa nih diceritakan ke teman-teman kesempatan apa sih yang bisa tak dapat dari jalur yang mana LPDP kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya mungkin kalau kayak kita itu orang yang tinggal, katakanlah saya orang daerah gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya sekarang kita beruntung karena kemajuan teknologi itu memungkinkan kita untuk mengakses semua informasi tanpa kita harus berada di lokasi itu gitu. Katakanlah saya itu sebenarnya mengakses juga dari internet ya. Jadi LPDP itu juga saya tahu itu sebenarnya kebanyakan dari sosial media gitu ya. Jadi tidak yang misalnya ada koran atau apa. Sekarang kan udah nggak begitu terlalu yang fisik-fisik itu. fisik. Sekarang udah berubah ke digital gitu. Jadi ya sebenarnya informasi itu karena di sosial media itu kan kayaknya itu luar biasa gitu ya informasi yang disampaikan gitu dan akun-akun LPDP itu kan rutin gitu ya. aktif terus rutin informatif gitu ya dan emang kita jadi penasaran gitu apa ya kehebatan LPDP ini kok kayaknya mereka itu concern banget sama pendidikan sama SDM di Indonesia gitu. Nah yang itu sebenarnya itu saya senang itu karena asalnya itu dari Dana Abadi. Jadi saya sebenarnya tertarik itu karena ada ya ternyata pendidikan lembaga yang mengurusi pendidikan meningkatkan SDM di Indonesia itu tapi dari Dana Abadi gitu dari beberapa kementerian. Nah, dari situ terus kemudian saya pikir wah saya kayaknya ingin nih ikut ambil bagian gitu karena ternyata teman-teman dari lapisan latar belakang apa, ekonomi seperti apa, itu hampir tidak menjadi permasalahan gitu untuk mendaftar di LPDP. Hanya yang penting memenuhi syarat administrasi kalau untuk tahap pertama ya, itu yang mereka itu sudah cantumkan di buklet ya. Kita sebenarnya tinggal mengikuti ketentuan itu yang gitu. penting mau baca gitu ya Kak ya. Yang penting kita baca, dipelajari, diteliti yang diminta apa, yang kita berikan apa sebagai syarat gitu. Kesesuaian itu aja menurut saya sih gitu. Terus kok misalnya syarat yang harus tinggi, harus rendah itu sebenarnya tidak menjadi permasalahan ya karena kita kadang pas-pasan gitu tapi ya sebenarnya yang penting memenuhi syarat dulu aja gitu. Jadi, kayak TOEFL gitu ya nggak usah yang bidik tinggi-tinggi banget yang penting lulus dulu lah gitu. Betul. Kalau saya kebetulan memang untuk kayak bahasa Inggris itu kebetulan waktu itu pakainya IELTS karena mungkin sebelumnya saya udah juga belajar itu ya persiapan gitu kan namanya kita
apa ya, kita itu kadang-kadang suka terlupa dengan rutinitas kalau kita nggak belajar lagi, kita lupa Masya gitu. Jadi Allah. kayaknya kita harus juga terus menjaga supaya kita tetap gitu bahasa Inggrisnya, Hmm, kemampuan kita apa berbicara, komunikasi benar. itu tetap terjaga. Nah, itu sebenarnya menurut saya tuh ya syarat-syaratnya itu ya menurut saya itu buat siapa aja itu bisa Bisa. gitu. Jadi hampir nggak ada yang menyusahkan, termasuk saya sebagai abdi negara atau ASN itu yang apa namanya pimpinan saya itu semuanya itu sudah tahu oh LPDP gitu. Jadi mereka juga sudah kayak merasa wah LPDP nih terus kemana gitu ke kampus UNER tuh mereka langsung wah ya oke oke Oh, gitu. Jadi supportnya itu langsung bagus iya. gitu. Karena mungkin pemberi dananya sudah jelas gitu ya. Hmm, Kemudian kampusnya akan kuliah di mana juga sudah jelas jelas. kualitasnya gitu ya. Jadi pilihan kita itu tidak diragukan Dan gitu. didukung pastinya ya Didukung, sama bener, orang lain. heeh. Jadi sebenarnya teman-teman yang bukan ASN atau ASN tuh jalurnya itu banyak. Jadi teman-teman mungkin bisa periksa di buklet, misalnya saya tuh tinggal di daerah mana, mungkin wilayah afirmasi gitu ya, yang prasejahtera atau daerah tertinggal 3T, Papua ya ya 3T. putra-putri Papua. Sekarang itu semua itu bisa dipilih lewat mana. Mm-mm. Jadi cari yang memudahkan kita dalam artian oh saya ini ASN, ya udah saya pilih targeted gitu. Kalau saya sendiri masuknya jalurnya PNS atau ya PNS targeted targeted. ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau pilih reguler juga nggak ada masalah gitu. Hanya mungkin teman-teman perlu pikirkan kalau teman-teman memang ASN sebaiknya jangan memilih jalur reguler Mm-mm. karena memang ada khusus gitu jalurnya. Malah Jangan apa kesempatannya lebih betul. gede gitu ya Iya, kalau karena kan nanti sesuai. persaingannya semakin besar Benar. sebenarnya. Dan kemudian setiap jalur itu LPDP itu kan punya passing grade yang Nah, penting ini. berbeda-beda. Heeh. Mm-mm. Jadi maksud saya itu untuk jalur seperti kita yang PNS itu juga sudah ada standarnya masing-masing gitu. Dan setahu saya reguler itu yang paling tinggi syaratnya, Iya benar. standarnya. Jadi teman-teman ya kalau ASN ya udah Ya, pilihnya ambil masuk yang jalur PNS aja, targeted PNS probability-nya aja. biar lebih luas Betul gitu. betul, heeh. Iya, itu Masya makanya Allah. saya pilih itu jalurnya gitu. Iya, Oke, Kak. siap. Berarti kita benar-benar harus memahami ya kalau LPDP itu ada banyak Iya, jalurnya, jadi betul betul. bisa menyesuaikan aku ini masuknya yang mana ya. Betul, Kalau udah mentok barulah kita ambil reguler karena betul. reguler itu memang passing grade-nya paling Tinggi tinggi dan untuk dan semua untuk bidang, semua semua latar bidang, semua latar belakang, belakang, profesi, jadi iya. harus effortnya lebih Betul, gede effortnya gitu. juga lebih besar. Oke, nah ini teman-teman jadi harus benar-benar baca buklet ya Kak. Iya. Sama tadi kita dapat poin penting kalau sekarang di zaman digitalisasi ini kayaknya nggak ada yang susah gitu ya Iya, buat nyari bener, asal kita informasi. mau aja. Asal kita mau itu kuncinya. Jadi follow IG-nya LPDP Iya, atau benar. beasiswa-beasiswa lain, kemudian cari di webnya ya kita Betul. silaturahim webnya gitu kita cari informasinya. Oke, nah itu mungkin catatan pertama ya untuk para pengejar LPDP Iya, S3. betul. Yang Kemudian tujuannya ke S3, ekonomi Islam benar ekonomi pastinya. Islam. Oke, terus mungkin ini juga Kak kelebihan dari LPDP apa aja sih yang di cover atau keuntungan jadi award di LPDP itu apa sih menurut Oh Kak iya. Dami? Jadi sebenarnya saya tuh hampir hampir tidak bisa bilang rasa terima kasih sih ya. Masya Artinya kita tuh Allah. bersyukur sama Allah tuh kita masih dikasih kesempatan untuk kita tuh sehat dan bisa mengejar LPDP aja kita harusnya bersyukur Bersyukur gitu, banget. bener. Karena saya sendiri tuh sebenarnya kan mengejarnya udah lama ya, maksudnya artinya bukan sekali coba langsung lulus, bukan gitu. Heeh. Jadi itu saya tuh 3 kali coba dan yang ketiga itu baru Lulus, lulus Masya gitu. Iya, Allah. jadi kegagalan di apa Yang bakat pertama, skolastik sudah oh pernah, kakak langsung. kegagalan di wawancara sudah pernah gitu. Jadi memang ya bertahap gitu. Belajar itu ternyata Masya ya Allah. prosesnya itu seperti itu. Jadi emang kalau misalnya apa namanya diingat-ingat lagi gitu ya, tidak mudah gitu. Tapi saya yakin teman-teman nanti akan apa namanya kalau bersungguh-sungguh itu insya Allah akan ada kemudahan lah, Masya akan ada Allah. jalan gitu. Yang penting sungguh-sungguh sebenarnya ya. Ya jadi kalau misalnya apa tadi terkait kelebihan gitu ya, terus kemudian apa yang di-cover tuh sebenarnya kalau bisa dibilang bagi saya yang seorang PNS yang masih diberikan juga gaji pokok dari pemerintah ya, bagi saya itu sudah sangat cukup Cukup. sekali, iya. Bahkan menurut saya kalau teman-teman misalnya ya tergantung gaya hidup teman-teman ya. Iya, Kalau pastinya. teman-teman misalnya tidak boros atau ya sesuai kebutuhan saja itu saya pikir untuk kayak di Surabaya ini juga biaya hidup seperti makan itu juga tidak terlalu mahal untuk ya karena kan tersedia juga untuk mahasiswa gitu Mahasiswa ya. makanan yang kita itu Student ya price. student price gitu. Jadi kita terbantu gitu. Jadi untuk bantuan cover misalnya living allowance gitu ya. Sekarang kan baru naik ya. Iya, Sekarang alhamdulillah. naik ya. Jadi
Itu saya pikir itu dikasih per 3 bulan itu ya kita memanage-nya aja yang perlu baik gitu. Tapi apakah itu cukup? Bagi saya itu sangat cukup gitu, tergantung gaya hidup teman-teman ya. Tapi Benar-benar. saran saya sih memang ya kita memanfaatkan yang ada lah gitu. Artinya kita kan sudah dikasih ya, artinya sudah diberikan seperti itu ya kita manfaatkan dengan optimal dan maksimal tanpa demand gitu. Jangan menuntut lagi kurang ini, kurang itu. Bagi saya tuh seperti itu sih rasa syukur itu Masya harusnya Allah, ya. Masya Allah. Terus kemudian apa ya lagi seperti misalnya tunjangan buku ya itu kan sebenarnya hal-hal yang membahagiakan teman-teman mau beli buku mau beli apa aja e-book atau segala macam itu semua terserah teman-teman yang penting mendukung perkuliahan. Iya benar. Jadi selama kuliah di S3 Ilmu Ekonomi Islam tuh saya sendiri banyak beli buku juga. Beberapa waktu kunjungan ke Malaysia juga beli buku juga di Masya sana. Allah. Heeh, jadi alhamdulillah jadi memang itu sangat membantu kita gitu kan. Kayak kita tuh nggak perlu mikirin biaya ini biaya itu gitu Tinggal ya. kuliah Tinggal gitu ya. kuliah, belajar sungguh-sungguh, kemudian berkontribusi insya Masya Allah Allah, kayak amin. gitu. Dan biaya-biaya lain tuh kayaknya macam-macam. Nanti teman-teman kalau yang lain-lain tuh bisa apa termasuk seminar internasional tuh juga bisa didanai. Saya sendiri belum ada pengalaman ke situ ya, tapi mungkin teman-teman banyak yang udah. Terus kemudian publikasi gitu ya. Saya sudah pernah klaim juga satu kali gitu ya. Dapat Itu reward gitu ya, Kak, ya. iya, jadi ada penghargaan untuk usaha kita. Jadi kayak setiap apa yang kita kerjakan itu dihargai, diapresiasi gitu oleh LPDP. Yang penting kita berusaha saja semaksimal mungkin gitu, sungguh-sungguh lah. Ya intinya kita harus bersungguh-sungguh gitu Iya, ya, Kak, ya. benar. Jadi untuk apa namanya pada akhirnya ya negara itu sudah support banget sebenarnya ya. Betul, Kita betul. mau apa tinggal kita sampaikan nanti pasti diusahakan dengan dana abadi LPDP Iya, tadi. betul. Nah tadi sempat disinggung nih Kak tahapan-tahapan LPDP tadi kan Kak Rodame bilang sempat gagal di bagian ini, Iya, bagian benar, itu benar, gitu ya. benar. Nah sebenarnya tahapan LPDP itu apa aja dan buat teman-teman yang masih angan-angan ya kayaknya tahun depan aja deh Oh daftarnya. iya, Nah iya, itu iya. kira-kira persiapannya berapa lama untuk tiap tahap tersebut? Oh Silakan, iya. Kak. Kalau dari saya sendiri mungkin yang perlu teman-teman tahu itu untuk daftar beasiswa LPDP itu kan selain tadi jalur teman-teman juga bisa pilih dengan kategori LOE atau non LOE. Jadi kalau teman-teman punya letter of acceptance yang misalnya di kampus tujuan, nanti itu teman-teman bisa skip yang namanya tes bakat skolastik itu dan itu bagian tersulit. Ya, jadi mungkin semua itu bagi saya loh ya, mungkin nggak tahu bagi yang lain mungkin tidak sama, tapi bagi saya itu bagian tersulit karena saya sudah pernah gagal juga di situ gitu. Nah, nanti tinggal pilih disesuaikan. Kalau teman-teman belum punya, nggak apa-apa, don't worry karena saya sendiri juga 3 kali tes itu sebenarnya saya nggak punya LOE gitu, iya. Jadi sebenarnya tidak menjadi jaminan gitu ketika teman-teman punya, terus teman-teman merasa jadi, "Wah saya udah bakal keterima." Ya sebenarnya nggak begitu juga gitu, iya, nggak pasti ada, juga. iya. Sebenarnya nggak pasti gitu, tapi mungkin rasa percaya diri teman-teman mungkin lebih tinggi gitu. Nah kalau saya sendiri karena melalui jalur yang tidak menggunakan LOE itu waktu tes LPDP itu, jadi saya memang tidak ada mengupload itu ya. Sehingga ketika memang mengikuti tes-tes yang ada gitu, saya ngikutin semuanya mulai dari administrasi gitu ya. Dan administrasi itu terlihat sepele tapi kalau tidak diisi dengan Baik dan sesuai baik, harapan. sesuai harapan, terus kemudian tidak terburu-buru karena menurut saya itu harus dibaca pelan-pelan dan diisi dengan hati gitu. Masya Jadi Allah. iya kalau menurut saya itu bahkan mungkin ketika ngisi itu kita sambil ngedoain gitu ya, mudah-mudahan yang diisi ini gitu ya Ijabah baik, gitu iya, ya. kemudian sesuai yang diharapkan sehingga kita itu wah dilirik gitu ya, oh ini gitu. Nah itu juga menurut saya itu penting gitu. Kemudian kalau administrasi ya udah jelas sesuaikan dengan syarat-syarat yang ada gitu. Jadi nggak harus tinggi, yang penting cukup syarat aja. Terus kemudian kalau lolos baru teman-teman mungkin masuk ke tahap yang kedua itu yang skolastik, yaitu yang bagian mendebarkan gitu ya. Karena kita macam-macam pokoknya ya. Jadi mungkin kalau teman-teman udah biasa mengerjakan TPA atau soal-soal sejenis gitu ya. Ada juga yang bilang tes-tes masuk kampus dunia itu juga mungkin bisa dibaca gitu ya. Kalau saya sendiri termasuk yang shock gitu ya dengan soal karena saya kan sebenarnya bisa dibilang social science ya awalnya. Jadi untuk kita yang emang bukan di tipikalnya eksak ya, itu memang menurut saya lumayan sangat berat gitu ya. Tapi
selalu ada jalan lah gitu. Yang penting kan kita sudah ada persiapan. Kalau saya sendiri, saya beli buku TPA Bappenas itu, saya baca, kerjain soal di sela-sela ngajar, sela-sela kerja gitu ya. Harus ngeluangin waktu kayak gitu. Termasuk bahasa Inggris ngeluangin waktu juga belajar gitu ya. Jadi persiapannya lumayan gitu. Karena saya sendiri dari 2020 itu udah persiapan. Bayangin ya, mungkin teman-teman kalau misalnya lihat yang sekarang gitu ya, sepertinya bahagia, senang gitu ya. Sebenarnya proses di balik itu bertahun-tahun gitu. Saya mungkin termasuk yang lumayan lama karena sambil mengerjakan tugas negara juga ya. Kita kan sambil ngajar, sambil macam-macam ya. Jadi mungkin 2 tahun persiapan itu ya alhamdulillah gitu ya. Maksudnya penuh dengan pengorbanan dan air mata. Tapi ya kita namanya punya cita-cita ya. Jadi kita harus perjuangkan gitu ya. Nah, kalau soal-soal atau gimana, mungkin teman-teman bisa googling. Sekarang tuh udah banyak informasi soal gimana sih contoh-contoh soal tes bakat skolastik yang dari LPDP itu sudah banyak. Tinggal latihan aja yang rajin, terus praktik lagi. Kalau ada teman diskusi lebih bagus, ya punya mentor juga bagus gitu ya. Pasti banyak yang mau sharing sih ya sebenarnya. Terus kemudian ya itu tuh saya pernah gagal karena nggak sesuai passing grade gitu ya. Ya udah, pada waktu itu aturan berubah itu yang ternyata boleh daftar lagi tahap kedua. Sempat saya boleh ikut ya, yang Kak, sempat nggak boleh sebelum saya. Nah, setelah itu saya itu yang Jadi tahun dalam 2020 setahun itu daftar 2 kali. Dulu 2021 itu nggak boleh daftar di 2 tahap di tahun yang sama. Begitu 2022 saya yang tahap 1 gagal, itu ternyata keluar pengumuman boleh mendaftar lagi. Wah, saya ya udah saya coba gas. lagi gitu, langsung gas gitu. Mumpung masih ini paling nggak ya ada yang Masih diingat fresh gitu. gitu ya. Iya, dan alhamdulillah tuh saya lolosnya di yang tahap 2 skolastik itu, terus masuk wawancara gitu. Nah, ya wawancara juga sama, mungkin tahap ini tuh bagi sebagian kita yang mungkin sudah biasa komunikasi, itu mungkin kita nggak terlalu sulit untuk komunikasi. Cuman itu bukan cuma masalah komunikasi saja gitu. Itu juga hal-hal yang mungkin kita itu tidak expect akan ditanya, itu bisa saja itu akan ditanya gitu, keluar gitu. Ya kalau kayak kita yang ASN ini mungkin kita perlu pikirkan gitu, kenapa kita itu mau melanjutkan studi gitu ya. Kemudian peran kita mungkin sebagai teman-teman kalau jadi di PNS-nya sebagai dosen, mungkin perannya sudah sejauh apa, aktivitas dan kegiatan apa yang sudah support terhadap keilmuannya. Jadi paling enggak nyambung, ada benang merahnya gitu. Iya. Kalau misalnya teman-teman bergerak di bidang kayak saya misalnya tertariknya ke ekonomi Islam ini, di FEB UNER, itu saya nyambungin sama aktivitas saya dan kebermanfaatan yang sudah pernah saya lakukan selama saya di kampus gitu. Karena saya juga bersama beberapa teman itu terkadang kita menggalang bantuan dana untuk JIS-nya dosen itu, terus kita nyalurin ke mahasiswa yang putus sekolah praktik gitu. banget ya berarti Iya, Kak kalau ya, yang putus sekolah. pengalaman-pengalaman. Jadi memang masih personal gitu ya beberapa orang, tapi menurut saya kadang-kadang perubahan itu dari gerakan yang seperti itu gitu. Jadi kontribusi kecil yang betul, nggak harus teman-teman menciptakan sebuah lembaga, komunitas gitu terlalu besar gitu ya. Iya, jadi di lingkungan sendiri aja yang paling kecil gitu. Nah, itu kemudian juga saya rasa itu tuh bagian yang juga ada benang merahnya kenapa saya masuk ke ini S3 Ilmu Ekonomi Islam. Karena kan FEB itu kan divisinya itu untuk ekonomi Islam itu kan S3-nya itu kan emang fokusnya ke Islamic Social Finance ya. Jadi saya waktu udah baca itu saya teringat gitu, wah ini kayaknya tepat gitu. Saya belajar di situ. Kemudian mudah-mudahan setelah ini juga akan terus berusaha untuk bermanfaat dengan mengembangkan gerakan-gerakan yang bisa membantu kayak gitu. Amin. Masya Allah. Iya, kayak gitu sih ceritanya. Masya Allah. Iya. Jadi tadi diceritain lengkap banget ya teman-teman tentang LPDP. Tadi ada 3 tahapan ya Kak ya. ada 3 Yang pertama tahapan. administrasi, tinggal nurut aja Tinggal nurut maunya aja. Kemenq seperti apa. Terus yang kedua ada TBS. Nah ini yang cukup perlu Harus ada persiapan matang, beli belajar buku ya tadi kalau Kak Radami. Jadi kayak harus belajar yang di sela-sela waktu kita rutin. usahakan untuk belajar. Terus yang ketiga tadi wawancara. Jadi wawancara ini yang mungkin kita harus tadi banyakin doa, terus habis itu menyiapkan jawaban-jawaban terbaik. Masya Allah. Terus tadi juga mungkin ini yang banyak ditanyakan juga tentang LOA gitu Kak ya. Ternyata nggak ada itunya ya teman-teman, bukan berarti yang punya LOA itu pasti keterima juga enggak gitu. Karena di tahap 3 masih ada wawancara, dan wawancara juga sangat menentukan. Betul. Cuman skip TBS aja. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang nggak punya LOA pun, nanti kita bisa berjuang di TBS biar punya kesempatan yang sama saat wawancara. Oke, berikutnya
langsung nih Kak, kita pindah bahasanya dari Oke. LPDP sudah keterima, terus sekarang bahas tentang S3 Ilmu Ekonomi Islam. Jadi dulu Kak Rodame apa saja syarat untuk daftar di sini Oh, atau iya, ada iya. ketentuan khusus gitu? Heeh, heeh. Oke, jadi seingat saya ya, kalau UNER itu termasuk yang informasi PPNB-nya itu jelas, kemudian update, kemudian mudah dipahami gitu ya. Jadi siapapun akan sangat mudah sebenarnya, dan diaksesnya juga selalu bisa gitu ya. Jadi saya tuh ngecek aja sebenarnya dari PPNB itu ada syarat-syarat apa gitu. Googling aja sebenarnya, googling, cari gitu ya. Emang harus ada rasa ingin tahu ya. Nah, kemudian baca gitu ya, ada syarat, kualifikasi. Nah di persyaratan-persyaratan itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman misalnya baca dan lihat gitu ya, itu ada paling tidak itu beberapa jalur sebenarnya. UNER itu menurut saya memberikan kesempatan yang luas dengan beberapa jalur itu. Sepemahaman saya itu ada jalur berprestasi untuk alumni dari UNER gitu ya. Dan kalau saya sendiri itu saya pakai jalur yang portofolio yang sudah punya Publikasi. artikel atau publikasi. Nah, waktu itu di S3 sendiri itu syarat minimalnya itu adalah Sinta 3. Ya, jadi sebenarnya menurut saya ya teman-teman itu menurut saya tidak sulit gitu. Zaman apalagi sekarang kan semua sudah mengakses jurnal dan rata-rata dosen itu pasti punya publikasi Pasti gitu. ya Kak ya. Nah, saya ketepatan memang sudah punya dan memang fokusnya itu waktu itu saya ke wakaf gitu, potensi wakaf. Jadi saya membayangkan itu relevan gitu semuanya dengan apa yang ingin saya kejar, kemudian apa yang sudah saya kerjakan, kemudian publikasi gitu. Nah, menurut saya itu penting juga gitu. Jadi teman-teman supaya kelihatan bahwa memang kita sangat kuat untuk keilmuan itu dan sangat ingin tahu atau ingin belajar memperdalam itu gitu. Nah, saya pakai publikasi itu. Jadi saya tidak pakai jalur TPA dan yang lain-lain karena memang itu tidak diperlukan ketika kita sudah punya itu. Masya Allah. Iya, jadi saya pakai jalur. Nanti teman-teman mungkin kalau yang tidak punya itu ada beberapa hal yang misalnya itu teman-teman bisa pertimbangkan gitu ya. Oh, saya ini nggak ada, tapi saya ini termasuk yang berprestasi alumni. Nah, mungkin bisa pakai jalur itu gitu. Atau yang lain, misalnya saya ini apa gitu ya. Biasanya pejabat tertentu atau kalau di ASN itu katakanlah punya profesi tertentu itu juga bisa pilih gitu lewat jalur yang seperti itu yang mungkin akan ada wawancara juga gitu karena kan pada akhirnya wawancara juga Iya, nanti semuanya ya kayak. semuanya akan masuk ke tahap wawancara Siap. dengan KPS ya. Kalau waktu itu saya dengan Prof Radit Radit. ya. Alhamdulillah. Jadi sama kayak LPDP ya teman-teman, ternyata daftar S3 Ilmu Ekonomi Islam juga ada beberapa jalur. Jadi Iya, betul. harus dicek juga di webnya PPMB Iya, UNER. betul, Nah, betul. nanti biar cocok juga nih mana yang cocok Iya, sama yang teman-teman dan lebih gampang masuknya pastinya. betul. Oke, nah terakhir ini tadi ya buat teman-teman yang mau nyiapin entah mau daftar LPDP yang tahap 2 tahun Iya. 2024 ini atau bahkan masih merencanakan tahun depan, sebenarnya berapa lama sih Kak butuh waktu dari keterima LPDP nih sampai mulai studi? Biar teman-teman mungkin kalau studi doktoral itu kan rata-rata sudah punya kegiatan mengajar Iya, di benar, kampus benar. awal, nah itu biar bisa mengira-ngira gitu waktunya. Kalau saya waktu itu kebetulan saya itu kan ikut tes di LPDP-nya itu karena di Gasalnya itu gagal terus ikut di Genap 2022. Nah, bersamaan dengan itu sebenarnya itu di bulan karena gini masuk UNER itu PPMB S3 Ilmu Ekonomi Islam itu gelombangnya ada banyak. Iya, jadi mungkin teman-teman itu bisa pantau gitu. Oh, saya ngikutnya yang gelombang ini aja deh gitu. Kalaupun saya lulus saya bisa pakai LOA untuk gelombang tahap 2 di LPDP. Jadi sebenarnya disesuaikan aja waktunya. Nah, kalau teman-teman ikut yang kalau saya itu tanpa LOA gitu ya, itu setelah saya lulus di LPDP-nya, itu kemudian pembukaan dan wawancara itu nggak lama setelah itu gitu. Jadi itu nggak terlalu lama waktunya durasinya. Nah, saya setelah lulus kemudian baru saya ujian masuk ke UNER-nya gitu. Iya. Nah, saya diberikan surat nomor ujian dan segala macam itu karena bukti kita sudah seleksi Selesai. administrasi sudah oke gitu. Jadi tinggal wawancara. Nah, waktu itu saya kalau tidak salah itu kayaknya tidak nyampe sebulan gitu karena memang ketepatan itu waktu LPDP mengumumkan itu jarak dengan PPMB terdekat itu dekat gitu. Jadi mungkin bisa dicocokin ke situ. Misalnya, aduh saya mau ngejar banget nih LOA, mungkin teman-teman bisa cek gitu jalur yang tanggal berapa ya gelombangnya yang saya itu deket
gitu, atau itu keluar dulu saya bisa pakai gitu ya. Karena mungkin teman-teman perlu tahu juga untuk LOA di UNER itu kan memang kita harus sudah dinyatakan lulus dulu semua proses, baru kita bisa Dapat memohonkan LOA. untuk dapat LOA gitu. Nah, sepertinya memang selama ini tuh ya karena saya sendiri itu adalah lulusnya di beasiswa, saya mengejar beasiswanya dulu gitu, kemudian baru saya daftar. Nah, itu waktu itu tahapannya yang seperti itu dan tidak sulit gitu. Artinya ketika sudah lulus LPDP dan kita masuk UNER dan dinyatakan lulus, itu tinggal kita mengurus LOA untuk keperluan yang lain-lain di LPDP itu sangat mudah sebenarnya ya. Nah, tapi kalau sebelum itu teman-teman mau ngejar gitu ya. Nah, teman-teman cocokin sama gelombang tadi. Kira-kira itu di tanggal berapa ya gitu supaya saya itu bisa pakai untuk tahap berapa gitu. Nah, itu perlu dicek juga. Jadi buat timeline gitu Kak ya, Iya, antara timeline betul. beasiswa sama timeline Betul, PPMB supaya bisa UNER-nya di-matchingin, gitu. disesuaikan kayak Jadi gitu. Kak Rodami habis keterima LPDP langsung semester berikutnya Iya, mulai langsung masuk studi? yang paling dekat. Saya termasuk yang langsung paling dekat, terus waktu pendaftaran PK pun saya daftar yang Terdekat paling juga? dekat, yang daring karena memang sudah langsung masuk di Januarinya Oh, kan wah. gitu. Iya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, nanti kalau kita sudah punya rencana pasti bisalah kita atur gitu ya gimana nanti, dan rasanya LPDP juga pengertian sekali gitu ya kalau Iya. sudah mulai studi, berarti nanti persiapan betul. keberangkatannya dibuat Bisa. online dan Betul. sebagainya gitu. Jadi baik Fleksibel. komunikasinya aja sama pihak LPDP dan juga pengertian dari pihak UNER-nya gitu. Oke, mungkin itu Kak Rodami, Iya. semoga sudah bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi bisa nih mulai dicari-cari informasi LPDP dan juga penerimaan doktoral ilmu ekonomi Islam UNER-nya. Iya, Nanti betul. lebih lanjut teman-teman bisa searching terkait kepakaran dosen-dosen biar makin mantap gitu Oh, ya iya, benar. memilih ekonomi Islam UNER karena memang sangat passionate di bidang tersebut. Betul. Oke, terima kasih sekali lagi Iya, jazakumullah sama-sama. khair Kak Rodami atas sharingnya. Iya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, sampai jumpa di video-video berikutnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.